menyerahkan seorang oknum TTF Kasidatun pada KPK untuk kepentingan proses penyidikan dan sudah terima dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Penyerahan tersebut merupakan bentuk sikap kooperatif dan transparan kita sekaligus wujud nyata komitmen institusi dalam mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya bersih-bersih internal guna menjaga marwah dan integritas Prof. Adiaksa. Kejaksaan menegaskan bahwa institusi tidak akan menghalangi, mengintervensi, maupun memberikan perlindungan kepada siapapun yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Setiap proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak yang berwenang. Dan pada kesempatan ini, selain penyerahan kepada KPK, Kejaksaan Agung juga hari ini menetapkan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang di wilayah Kejaksaan di Sulawesi Selatan, inisial P, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dengan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan uang kurang lebih 840 juta bersama dengan inisial SL. Penanganan perkara ini dilakukan secara berjenjang setelah adanya laporan dari masyarakat, ditindaklanjuti oleh tim intelijen yang kemudian ditindaklanjuti tim pengawasan Kejaksaan Agung dan diserahkan kepada bidang pidana khusus. Kita akan selalu konsisten menekankan bahwa setiap insan adiaksa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Apabila terdapat oknum yang mencederai kepercayaan publik, maka akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Demikian. Pak, izin Pak, untuk yang Kasidatun KSU itu Pak, itu mungkin bisa dijelaskan Pak terkait proses penangkapannya seperti apa dan itu proses penangkapannya seperti apa. Kedua, kan waktu itu diduga bahwa yang bersangkutan itu berupaya melarikan diri dari operasi tangkap tangan KPK Pak. Dijelaskan nggak Pak terkait alasan yang bersangkutan itu melarikan diri? Alasan menurut tim dari tim yang menangani saudara TFF tersebut bahwa yang bersangkutan ketakutan pada saat mau ditangkap karena dia yang bersangkutan tidak pasti apakah itu dari petugas KPK atau siapa, dia nggak ngerti, menghindar seperti itu. Proses penangkapannya sendiri di mana ya Pak? Dan seperti apa sih? Di daerah sana, di mana? Di daerah Kalimantan Selatan juga. Itu di rumah yang bersangkutan atau di mana Pak? Di tempat lain. Ditangkapnya hari apa Pak? Hari kemarin, kalau nggak salah hari kemarin langsung dibawa, diserahkan. Ya, hari Minggu. Enggak ada. Kalau pengakuan yang bersangkutan enggak. Tapi kan itu nanti diperiksa. Itu kan OTT-nya hari Kamis Pak, ditangkap hari Minggu. Nah selama Kamis sampai dengan Minggu itu ya itulah setelah dikoordinasi kita dicari oleh tim dan ditangkap sudah. Pengakuannya dia kabur kemana Pak selama 4 hari itu? Saya belum terlalu mendalam, nanti kita ini kan. Katanya sempat lari ke hutan itu Pak? Oh enggak tahu. Sempat melarikan diri aja. dia ditangkap atau menyerahkan diri Pak? Yang jelas sudah diamankan, tapi yang bersangkutan saat sudah menyerahkan diri yang bersangkutan aja. Tapi yang jelas berada di tempat lain, tidak pihak yang coba membantu yang bersangkutan? Nggak ada. Status dari jaksa yang di Hulu Sungai Utara ini udah dicopot dari status PNS atau bagaimana? Ketika yang bersangkutan tanpa langsung kami menonaktifkan dari jabatannya secara otomatis kebijakan pajak sagung. Yang kedua, diberhentikan langsung sementara status pegawainya, berikut juga gaji dan tunjangannya tutup, diberhentikan sementara sampai menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk Kejari Bekasi, Pak Edi Suparman bagaimana perkembangannya Pak? Nggak ada. Karena saat ini rumahnya sudah disegel oleh KPK. Oh, nggak ada itu, kan dicabut kan, nggak ada. Boleh dibuka kembali Pak? Udah. Silakan tanya ke KPK. Kan kemarin OTT KPK hanya menetapkan itu aja kan, Bupati dan kawan-kawan. Oke. Terkait OTT di Banten, KPK mengatakan kejaksaan belum mengeluarkan sprindik. Nah, boleh kita tahu tanggal berapa sprindik ini dikeluarkan oleh kejaksaan? Kami keluarkan tanggal 17 Desember. Ya. Kasus lain Pak?
besok Nadiem bersedia datang nggak Pak di pengadilan Pak? Kalau menurut informasi dari penuntut umum, bahwa berdasarkan keterangan dokter yang bersangkutan sudah sehat dan bisa melakukan aktivitas kembali. Namun demikian nanti kita lihat perkembangan besok. Pak, terkait yang jaksa yang di Bangka tadi Pak, yang ditetapkan sebagai tersangka, itu kasusnya terkait penerimaan uang kan Pak ya? Itu kaitannya penerimaan uang apa itu Pak? Dalam penanganan perkara Basnas. Tahun berapa? Pada saat yang bersangkutan menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Nrekang. Kami mendapatkan laporan pengaduan, kita segera tindak lanjuti, tim intelijen langsung turun. Setelah itu dilakukan klarifikasi, kemudian setelah cukup diserahkan ke pengawasan, dan dari pengawasan sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela, dan segera dilimpah ke tim Pitsus Gedung Bundar, dan hari ini ditetapkan tersangka dalam proses pemeriksaan. Kita masih menunggu hasil dari Interpol yang di Lyon. Kalau dari sini kan sudah diteruskan. Haji nanti dengan jalur hukum yang lain. Nanti kita kaji dulu. Tapi sementara kita menunggu dulu dari permohonan red notice kita ke Interpol. Pak, terkait investasi Google ke Gojek itu kan disebut tuh di dakwaan Pak. Itu sebenarnya kelanjutan pengusutannya gimana Pak? Terus masih didalami oleh tim teman-teman dari penyelidik di Gedung Bundar ya. Apakah menyasar tersangka korporasi Pak? Negara pemberian fasilitas ekspor yang kemarin kan 13,2, tersisa 4 triliun ini kapan diberikan? Apanya? Yang sisa pemberian fasilitas ekspor kemarin, yang 4 triliun lagi dari 13,2 triliun itu. Oh, yang belum dibayarkan. Yang belum dibayarkan kapan rencananya? Sedang dalam penagihan. Nanti kita lihat dalam waktu dekat kita umumkan ya. Pokoknya prinsipnya apa yang terjadi dengan Korps Adiaksa saat ini, pimpinan meminta kepada jajaran yang tetap semangat melakukan penegakan hukum, tetap menjaga soliditas, dan lakukan penegakan hukum dengan benar, dengan adil, sesuai hukum acara, dan tidak menzolimi, menjaga dan menjaga marwah keluarga. Kalau penegasan apa soal kandidat datang ke pihak kejaksaan atau pihak kejaksaan yang Kejaksaan yang mengamankan. berarti kejaksaan yang nangkep ya Pak? Iya, mengamankan. Ada lagi? Cukup? Berarti yang Ya. di Bangka Selatan juga langsung diberhentikan sementara Pak? Langsung diberhentikan. Saat ini nanti langsung diberhentikan. Dan saat ini dalam pemeriksaan di Gedung Bundar. Sekarang Pak? Ya. Hari ini pagi ini diperiksa setelah selesai dari pengawasan diperiksa oleh Pitsus langsung. Hanya baru satu tersangka ya Pak? Sudah ada yang bersama-sama inisial SL. Sebagai apa dia Pak? Sebagai tersangka juga. Maksudnya Menerima. atribusinya? Dia menerima bersama-sama. Ada lagi? Bukan. Oke. Sementara itu ya. Cukup? Cukup. Makasih banyak ya.